Oke, King with Doji, asik. King Doji. Aduh, nih. Nah. Jadi aku sedikit mau kasih tambahan buat si King ini. King ini yang terpenting adalah apa ya kalau tak bilang nih ada sedikit yang harus teman-teman perhatiin yaitu signifikan SNR. Nah, ini adalah poin pentingnya buat si King ini nih, King. Mau King with Doji, mau King double Maru, mau King BE. Yang terpenting adalah si signifikan support dan resisten serta apa ya kalau bilang price laju, price laju. Biar kayak orang Malaysia gitu. Price lajunya itu apa sih? Price laju itu maksudnya kayak gini. Price itu datang ke area tersebut buat apa? Bikin apa gitu. Bikin apa manipulasi yang seperti apa sih di area tersebut? Melihat kita yang pertama pokoknya ini ya, signifikan support dan resisten ya. Ini paling penting sih sebenarnya. Cara nyari signifikan support dan resisten itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak cara nyari signifikan support dan resistennya? Kayak gimana? Ada yang tahu? Dia punya ciri, ada ciri-cirinya sih. Ciri-cirinya gini. Bukan rule sih, bukan rule tapi dia ciri ya, ciri. Biasanya itu ada di dalam satu area atau line signifikan support dan resisten ya. Nah biasanya harga itu banyak mantul di situ tuh shadow ya. Tak tulis ya, tulis. Ini cirinya, ciri signifikan support dan resisten. Nah, ciri signifikan support dan resisten yang pertama, kalau kita tarik horizontal line kayak gini nih, horizontal line ya, dari kiri ke kanan, itu dia biasanya harga tersebut banyak memantul shadow ya, mantulnya shadow. Dan apa yang kedua, dan apabila harga tersebut tembus, dia biasanya ada perhentian. Ada perhentian tuh maksudnya dia akan buat kayak cirinya apa ya? Closing candle. Closing dan open di harga tersebut. Ini ada dua ciri si signifikan support dan resisten. Nah, kayak gini contohnya. Nah, ini nih contohnya nih, yang aku tandain. Kenapa tadi sell? Satu, tuh. Dia shadow, terus dia punya closing dan open candle yang sama. Ini. Tuh. Lalu kita lihat sebelahnya lagi, dia juga ada sama tuh. Closing dan open shadow-nya sama. Ya. Kalau kita tarik ke kiri nih, biasanya banyak tuh. Kalau kita lihat kirinya lagi, itu biasanya banyak. Nah, tuh. Harga tuh kayak apa ya? Kayak di respect lah sama dia. Dia banyak dia di situ. Tuh, dia salah. Tuh, banyak tuh, kayak gitu. Ya, ciri-ciri signifikan support dan resisten yang paling gampang. Jadi buat nentuin bahwa
king tersebut akan valid, biasanya dia akan satu baris dengan area, dengan signifikan support dan resisten ini. Signifikan support dan resisten ini juga biasanya banyak orang di luar itu bilangnya sama seperti key level. Nah, signifikan support dan resisten atau key level. Tuh. Ya. Oke. Paham ya di sini ya. Pokoknya dia banyak mantul tuh. Shadow, shadow, shadow. Yang terpenting adalah saat dia ada kayak gini nih, cirinya nih. Ada. Ini kan kita sebutnya kayak rally based rally. Ini kan rally based rally, tapi closing sama opennya tuh satu baris gitu sama si key levelnya itu. Jadi yang kita ambil biasanya di open sama close-nya. Harga open sama close-nya tuh yang apa namanya? Yang mencirikan harga tersebut. Oke. Kenapa tadi si Euro USD? Jadi ini ada king. Ada king. Nih. Ini adalah king with doji. Ini king area. Ini king with doji. Salah. King with doji. Nah, ini. Sekali price laju. Tuh, ini ya dojinya nih. Ini dojinya. Nah, ini dojinya. Jadi king itu punya ciri tuh gambarannya kayak gini. Misalkan ini kan price turun ke bawah. Ini price turun ke bawah saat dia break sini. Ya, ini price turun ke bawah. Saat dia break sini nih, area sini, dia akan buat apa kalau disebut ya, cucuk atas, cucuk bawah gitu. Nah, kayak gini nih biasanya nih si king itu nih. Dia harus satu baris sama si ini. Jadi kita bisa ambil entry, kan tadi ada entry ya. Siapa tadi dapat? Ini udah laju berapa pip ya? Tadi tuh sebenarnya mau cari buy, tapi kok bagus gitu areanya. Aku nggak ngeh. Dan akhirnya kita sell. Sudah dapat berapa pip dari sini? 100 tadi closing berapa? Closing sini tadi 40-an sih. Ya lumayan. Nah, yang kedua tadi kan apa yang kedua? Price lajunya. Nah, ini nih yang teman-teman harus perhatiin juga. Mau di time frame kecil, King ini nggak ada masalah ya sama time frame. Dia nggak punya permasalahan sama time frame. Jadi teman-teman boleh bebas menggunakan time frame berapapun. Dia punya fake out kecil banget. Ya, dia punya fake out kecil di sini nih. Nanti kita akan belajar fake out deh minggu depan deh, kita akan belajar fake out. Nah, ini adalah fake out-nya. Dan harga tersebut sebelumnya sudah mempunyai compression. Jadi nanti kita akan belajar itu juga. Nah, ini compression-nya tuh. Harga di press. Nanti aku akan kasih ini deh. Si compression sama si fake out ini akan kita jadiin materi selanjutnya gitu. Jadi saat harga-harga tersebut ada CP, ada fake out, apa yang harus dicari? Yang penting sekarang adalah mencari si king-nya. Nah, ini salah satu si king-nya nih. Ya, sama kayak kemarin, cuma kemarin kan bedanya double maru ya. Double maru kan harusnya kayak gini nih, price-nya apa? Mother candle besar gitu. Terus kita ambil shadow-nya gitu kan.
Areanya area shadow-nya. Ini kan nggak ada double maru kan. Ada pun kecil banget, cuman ya kalau itu nggak begitu valid. Yang penting itu dia breakout si ini nih. Ini kan ada closing sama double marunya nih. Si key levelnya kena breakout sama si candle ini. Kenapa nggak yang ini nih? Karena dia breakout si signifikan support dan resisten. Ada yang mau tanya sampai sini? Bisa ya bedain si signifikan support sama resistennya? Aku juga ada apa ya kemarin? Sau USD. Ini sama Sau USD juga masih. Jadi kemarin terlalu atas saya ambilnya, jadi nggak keambil. Ada contoh pair lain bang? Ada, santai, slow pair banyak, santai aja. Ya apa bos? Ini dia nggak ambil. Kemarin PO saya nggak diambil sama dia. Sebel juga sih. Ini ya kemarin tak PO. Dia kenapa ngambil sini? Ini kemarin tuh aku ambil. Nah ini. Karena dia punya signifikannya di sini kan. Lihat ya. Tuh, closing, open, shadow, banyak shadownya tuh di situ. Dia juga karena di area sini satu baris dengan apa disebutnya bearish engulfing. Nah, kemarin aku ambil ini. Sebetulnya kalaupun ambil di bawah sini pun bisa, cuma karena terlalu besar risknya, aku ambil agak di press gitu. Kalaupun dia udah oke. Ini juga sama King with Doji nih. King with Doji nih sama nih, contoh pair kemarin Sau. King with Doji tapi dia nggak trigger. King with Doji ini adalah signifikan support dan resistennya, lihat nih. Harga itu tuh ada closingnya tuh ya, di sini nih closing, open, terus dia punya shadow, terus dia punya shadow juga tuh. Di sini tuh sama rata, di sini dia punya open sama close-nya sama tuh. Nih ya, tuh sama tuh. Tuh, sama. Open close, lalu dia satu baris sama si bearish engulfing merah-merah. Ada King with Doji atau ini kita sebut juga boleh kita sebut si King yang BE merah-merah.
BE itu harusnya ini ya, bearish engulfing merah-merah atau BE. Nah, ini nih, tuh. Dia trigger area BE-nya, tapi dia nggak ambil signifikan ininya nih. Selisih berapa pip ya? 10. Bikin pala senat-senut juga sih kemarin. Ada mau tanya sampai sini? Buat tentuin si signifikan support resistennya. Siapa mau tanya? Silakan. Karena ini kita ulang materi. Kalau nggak diulang nanti pusing juga, ya kan? Aku cuma tambahin si signifikan support dan resistennya aja, cara carinya gitu. Tuh, siapa mau tanya silakan. Jangan sampai nggak tanya. Ayo. Gampang kok ini, gampang. Per lain, kita cari per lain deh. Out, dia naik sendiri. Wow, luar biasa. Nih, tapi kalau ketemu B kayak gini jangan ya. Tunggu reaksi. B dalam BI dalam resisten tuh kayak gini nih. Nih. Itu jangan ambil ya, jangan ambilnya tuh tunggu reaksi. Karena dia biasanya kayak gini tuh. BI-nya kalau BI sama BE-nya tuh bagusnya dia dalam satu area kayak gini. Nggak di kayak gini-gini. Itu jarang bagus. Kita lihat ya si out ini punya apa. Si out nih ada setup apa waktu itu. Kita lihat. Lalu ini no connection nih. White ya. Ini nih habis hujan. Suaranya berhenti-berhenti. Masih kah? Sampai sekarang? Masih ya? Masih nggak? Udah normal. Ya udah bagus lagi bang. Ayo, ayo. Udah lumayan. Cuman di ini gitu lama jadinya. Kebiasaan nih kalau habis hujan. Kalau bikin greget, lama banget update-nya. Nah, kayak cakep nih. Nih, kita bisa manfaatin yang kayak gini nih. Nih open dan close yang kayak gini nih. Tuh. Kita bisa manfaatin nih. Tuh, ini ya. Tuh, pas kena respect-nya tuh bagus gitu.
kita kecilin, terus kita tarik, kita lihat ada apa. Oke. Nih ya, tuh. Kayak gini nih, tuh. Shadow, 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 shadow. Dia jarang. Kalaupun dia tembus itu, apa namanya, banyakan dia open dan close-nya tuh banyak di situ. Ya, banyak kan open dan close-nya tuh nggak jauh-jauh dari area situ. Itu kita bisa tandain harga-harga tersebut. Ini kalau kita pakai daily nih bagus tuh. Kan dia punya double maru nih, double maru, terus dia punya support juga. Nah ini satu breakout gini nih, mother candle. Dalam mother candle ini kita zoom lagi, mau dapetin, misal kalian mau dapetin ini ya, kita zoom lagi nih. Kita mau cari sellernya gitu kan, kita zoom lagi tuh. Ini bisa kita manfaatin tuh yang kayak gini-gini. Dalam H1 kalau misalkan masih kurang kurang confident gitu ya sama areanya, itu teman-teman boleh cari, boleh zoom kembali gitu ke area sini tuh ada apa aja sih. Mana seekingnya? Kita kalau teman-teman nanti bakal inilah paham sendiri kok kalau sering-sering mapping. Ya, kalau sering mapping gitu, kalau siapa panen nih? Itu Andreas nih yang sering ngambil. Yang sering ngambil tuh Andreas. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin ini. Yang penting itu adalah saat harga breakout. Tetap ya. Breakout sih signifikan support dan resistennya. Kuncinya itu sih. Ya buat something di sini. Cucuk atas, dia cucuk lagi ke bawah, terus dia drop. Ini adalah poin pentingnya teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman tuh nandain si support sama resistennya pas gitu. 1, 2, tuh kelihatan ya, open close, open close, open close, shadow, shadow, kan open close, tarik sini juga sama tuh satu rata, ya shadow-shadownya dalam satu area yang sama. Nah itu bisa teman-teman manfaatin. Di sini juga kalau dilihat punya double maru, dia breakout